Setelah kecelakaan traumatis saat sesi hipnotis, Louis, seorang psikiater muda, membuka kantor baru di antah berantah. Ketika ia mulai menganalisis Theo, seorang pria gelap dan misterius, orang-orang di sekitarnya mulai mati. Apa yang sebenarnya dialami oleh Louis? Berikut ceritanya. Louis kala itu merupakan seorang mahasiswa psikiater yang telah melakukan praktik hipnotis pada temannya sendiri bernama Guillermo. Praktek hipnotis yang dilakukan Louis sukses berat hingga mendapat pujian dari sang dosen. Sayangnya, Guillermo yang menjadi bahan praktek tiba-tiba membuka jendela lantai itu dan langsung loncat begitu saja. Kejadian itu membuat Louis trauma dan film pun dimulai. Beberapa tahun kemudian, Louis mendapat pasien yang bernama Elias. Pria itu sangat trauma dan mengalami frustasi setelah apa yang terjadi pada dirinya. Insiden hebat yang menewaskan pacar hingga ia pun kini tak bisa berjalan. Ça aussi, ça fait partie de la vie que tu dois réinventer. Une vie différente. Setiap melihat lukisan yang ada di dinding kamarnya, Elias memberitahu jika dirinya sangat ingin menjadi pendaki gunung atau pelatih ski. Sayangnya, semua impian itu sirna setelah kecelakaan hebat dan kini ia merasa tak berguna sebagai manusia. Louis menenangkan Elias dan mencoba memberi saran jika kini yang terpenting bagi pria itu adalah bisa hidup. Elias sendiri sangat tak menikmati hidup seperti itu karena ia harus buang kotoran dengan plastik yang menempel di tubuhnya. Louis memberitahu jika apa yang Elias jalani kini merupakan sebuah perjalanan hidup. Karena Elias sudah mulai tak tenang, Louis pun kembali menjadwalkan pertemuan mereka untuk minggu depan. Ia pergi ke ruang lain dan memaparkan terkait dengan perkembangan Elias dan beberapa hal yang bisa memicu traumanya bangkit kembali. Louis yakin dalam sebulan akan terjadi perkembangan yang baik pada diri Elias. Son, odeur, image, occasionnent immédiatement une hyperréactivité. Malam harinya, Louis yang hendak pulang mendapat sambutan dari Lawrence, dokter lama yang berada di rumah sakit jiwa itu. Lawrence merasa senang dengan kehadiran dokter baru dari kota dan ia yakin jika hal itu tak mudah bagi Louis. Gadis itu memberitahu jika dirinya bukan datang untuk bersenang-senang, jadi sudah mengerti tentang kesulitan yang akan ia hadapi. Sebelum kembali ke rumah, Louis menyempatkan diri untuk mampir di sebuah bar. Ia mendapatkan pelecehan seksual dari para warga sekitar. Bon, j'ai pas envie de parler, mais je voudrais bien que tu m'auscultes. Tu vois ce que je veux dire? Louis tinggal di sebuah rumah tua yang terlihat usang dan sudah lama ditinggalkan. Ia mendapat 2 pesan masuk di telepon. Salah satunya dari seorang yang bernama Theo Liblis. Pria itu hanya meninggalkan sebuah pesan jika ia ingin bertemu dengan Louis segera. Mon nom c'est Liblis. C'est pour savoir. Gadis itu menelpon seniornya dan memberitahukan kabar terbarunya. Ketika ia asik berbincang, listrik tiba-tiba padam seketika. Gadis itu mengecek ke ruang bawah tanah untuk melihat sekring yang ada. Sayangnya, ketika coba dinyalakan, listrik tetap tak mau menyala. Louis bergegas menelpon petugas PLN dan meminta mereka untuk segera memperbaiki listrik di rumahnya yang tiba-tiba padam. Ketika tengah malam tiba, listrik kembali menyala. Louis yang sudah tidur terbangun dan bergegas mematikan beberapa lampu yang masih menyala di rumahnya. Bonjour. Bonjour. Pagi harinya, Louis kedatangan seorang pria. Gadis itu awalnya mengira jika itu adalah tukang listrik yang akan memperbaiki lampu. Ternyata pria itu adalah Theo yang ingin melakukan sebuah sesi konsultasi. Louis menolak dan memberitahu Theo jika pria itu harus melakukan janji dengannya terlebih dahulu. Theo terus mendesak dan memberitahu jika ia memerlukan konsultasi pagi itu juga. Dengan terpaksa, Louis pun menerima pria itu. Monsieur Liblis? Sebelum masuk ke dalam rumah, Theo mengomentari tentang sarang yang ada di atas pintu. Louis mengajak Theo masuk ke kantornya dan mempersilahkan pria itu untuk mulai bercerita. J'étais bien, parce que... Attendez, monsieur Liblis. Theo memperkenalkan diri jika ia tinggal sendiri di rumah warisan orang tuanya yang berada di atas bukit. Ia mempunyai peternakan dan akhir-akhir ini merasa ada orang yang membuatnya merasa stres. Ketakutan membuat dirinya selalu bermimpi buruk.
Ia merasa tak nyenyak tidur dan bahkan seperti tidak pernah tidur. Semakin lama ia tak tidur, semakin dirinya merasa melihat gambaran-gambaran mengerikan. Theo memberitahu jika ia merasa mempunyai penyakit skizofrenia hebefrenik. Louis mempertanyakan Theo apakah sudah mendatangi terapi sebelumnya. Pria itu menjawab jika ia sudah bertemu dengan Dr. Graven, namun menurutnya dokter itu tak mau menemuinya lagi. Theo menjelaskan jika semenjak sesi hipnotis, dokter itu seperti enggan untuk bertemu dengan pria itu kembali. Merasa ada yang aneh, Louis pun mempertanyakan siapa yang merujuk Theo untuk datang padanya. Pria itu tak mau menjawab dan yang ia inginkan hanya perawatan karena kengerian yang ia alami terjadi semenjak sesi hipnotis. Louis menjelaskan jika hipnotis tak merubah apapun dan itu hanya sebuah alat dalam psikiatri. Gadis itu tak langsung menerima dan meminta Theo untuk melakukan tahap demi tahap pengobatan. Theo bergegas berpamitan dengan Louis, di mana dia sangat menantikan pertemuan selanjutnya. Louis kala itu melanjutkan pekerjaannya sebagai terapis dan menerima beberapa pasien yang datang. Malam harinya, Louis mengirimkan pesan pada Dr. Craven sebelum menelpon Louis. Gadis itu memberitahu tentang mantan pasien Dr. Craven yang datang padanya. Ia berharap bisa berdiskusi tentang masalah yang ada. Ketika malam semakin larut, listrik kembali mati. Louis memutuskan untuk pergi keluar membeli makanan. Masyarakat sekitar ternyata ketakutan dengan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Menurut mereka, orang tersebut mengerikan. Louis tak mau mengomentari dan bergegas kembali ke rumah. Ketika ia tengah terlelap tidur, sosok bayangan pria duduk di kursi samping ranjangnya. Tiba-tiba, Louis berlari ketakutan berusaha kabur, namun semua itu hanya mimpi semata. Di tempat lain, Theo yang tidur mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Pagi harinya, Louis bertemu dengan seniornya, Francis. Louis meminta pendapat di mana pasiennya menginginkan sesi hipnotis. Francis hanya memberikan pesan pada Louis agar gadis itu bisa yakin dengan apa yang akan ia lakukan. Meski terjadi hal mengerikan pada Guillermo sebelumnya, ia berharap kejadian itu tak mempengaruhi pikiran Louis. Siang itu, Louis kembali menemui Elias untuk melakukan sesi terapi. Elias kini mau memberitahu apa yang terjadi dengannya hingga ia menjadi depresi. Elias mengaku mabuk dan berkendara dengan kekasihnya. Ia mengalami kecelakaan yang membuat lengan dan kakinya tak terasa. Kala itu ia hanya menginginkan mati agar bisa menyusul kekasihnya. Namun pada kenyataannya ia berakhir dengan kelumpuhan. Siang harinya, Louis yang tengah pulang melihat petunjuk jalan menuju ke rumah Theo. Ia memutuskan untuk mampir sebentar ke rumah tersebut. Sayangnya pria itu tak membukakan pintu hingga Louis memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Ketika malam semakin larut, listrik kembali padam. Louis memaksa petugas untuk datang karena setiap harinya listrik padam. Setelah petugas itu datang, Louis membayar dan terkejut ketika mendengar nama pria itu yang bernama Guillermo. Ketika Louis hendak mandi, listrik kembali padam. Ia bergegas menyalakan kembali, namun api tiba-tiba menyambar. Louis melihat Theo yang menghadangnya untuk keluar. Namun semua yang terjadi hanyalah mimpi di mana Louis masih berendam. Sementara itu, Theo yang memandangnya api melihat gambaran mengerikan di kepalanya. Pagi harinya, Louis membuka sebuah buku yang terdapat di ruang kerjanya. Buku itu berisi tentang gambaran iblis dan neraka. Sementara itu, Theo melakukan semua kegiatan agar ia tak memikirkan tentang gambaran buruk yang muncul di kepalanya. Siang itu, Louis menelpon Theo dan memajukan jadwal sesi terapi. Hari berikutnya, Louis yang kembali ke rumah mendapati kotoran di atas pintu bertambah semakin besar. Theo terus mendesak Louis untuk melakukan hipnotis padanya karena ia merasakan sakit yang teramat sangat. Louis sendiri tak mengerti kenapa Theo terus mendesaknya untuk melakukan hipnotis.
Pria itu memberitahu jika dirinya sudah tak tahan dan lebih baik untuk mengakhiri hidup. Louis pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesi hipnotis. Baru sebentar Theo memasuki alam bawah sadar, ia merasakan penglihatan mengerikan di sana dan bahkan sosok Louis ada di dalam mimpinya itu. Theo tak dapat menceritakan penglihatan apa yang ia alami. Karena pria itu tak mau mengatakannya, Louis kembali menjadwalkan sesi terapi minggu depan. Hari berikutnya, Louis kembali menghubungi seniornya Francis untuk mengabarkan perkembangan pasiennya bernama Theo. Francis terus mendukung perbuatan dari Louis dan menganggap jika semua itu adalah langkah yang positif. Di dalam rumah sakit, Louis meminta obat tidur pada Malika agar ia bisa tidur tanpa ada gangguan apapun. Malam harinya, Louis menghadiri undangan makan malam dari teman kerjanya yang bernama Lawrence. Mereka saling berbincang masalah pekerjaan hingga suami Lawrence melihat obat tidur milik Louis. Ia meminta gadis itu untuk mengungkapkan ketakutannya agar tak perlu menggunakan obat tidur tersebut. Louis yang tertantang pun membuang semua obatan dan memberitahu jika dirinya tak takut lagi. Sontak, bunga yang ada di dalam pot layu seketika. Hari berikutnya, Theo kembali menjalani terapi hipnotis. Louis meminta pria itu untuk menceritakan apa yang dilihatnya dalam sesi kemarin. Pria itu mengucapkan beberapa kata secara terbata-bata. Louis menanyakan apakah Theo bisa berbahasa Latin. Pria itu menjawab jika dirinya sama sekali tak bisa. Louis kebingungan karena semua yang Theo ucapkan dalam bahasa Latin. Tak berselang lama, polisi datang. Mereka membawa Louis ke kantor polisi dan mengabarkan jika keluarga Lawrence telah mati dibunuh oleh suaminya sendiri yang juga mengakhiri hidup. Louis dimintai keterangan karena gadis itu merupakan orang terakhir yang melihat mereka masih hidup. Francis pun menjemput Louis di kantor polisi. Gadis itu mengaku lelah karena semua orang di sekitarnya mati dengan cara yang aneh. Francis mencoba menjelaskan jika sang suami mengalami depresi dan membunuh keluarganya sendiri. Pria itu menenangkan Louis dan memberitahu jika semua yang terjadi tak ada kaitannya dengan Louis. Sebelum kembali ke rumah, Louis memutuskan untuk menemui Elias. Malam harinya, ia mencari tahu tentang arti perkataan dari Theo. Francis kala itu menelpon dan mengajak makan malam bersama. Louis merasa kesal karena setiap orang yang makan malam bersama berakhir dengan kematian. Francis memberitahu jika Louis kini mulai kehilangan arah. Francis mengingatkan Louis jika tugas mereka adalah untuk menghadapi rasa sakit. Obrolan malam itu tak berakhir dengan baik hingga Louis memutuskan untuk pergi. Malam harinya, Louis berusaha menikmati diri sendiri. Ia mendapati suami dari Lawrence yang sudah mati datang dan mengajaknya untuk ikut bersama. Ia membisikkan agar Louis membebaskan diri dari setan agar mendapat kedamaian. Tiba-tiba, Louis terbangun dari tidurnya. Ia mengecek sekitar rumah dan menemukan ada noda di dekat tangga. Sebuah noda yang mirip dengan darah. Ia bergegas menuju kamar mandi dan menenangkan diri. Ketika dilihat lagi, noda darah itu sudah menghilang. Pagi harinya, Louis menelpon kliennya memberitahu jika mereka harus menjadwalkan ulang pertemuan. Louis merasa jika ia harus menyelesaikan misteri perkataan Theo. Merasa buntu dan tak mempunyai ide, Louis mencoba mencari maksud perkataan itu di gereja. Louis mempertanyakan beberapa bahasa Latin pada pastor gereja yang ada. Louis memberikan catatan dan berharap sang pastor bisa segera menghubunginya jika ia mengetahui arti yang tertulis pada kertas tersebut. Di rumah sakit, dokter lain memberitahu Louis jika Elias mengalami gejala panik. Ia mengalami mimpi buruk seperti efek dari setelah trauma. Mendengar hal itu, Louis bergegas menyambangi ruang inap Elias. Sayangnya, pemuda yang sudah frustasi itu tetap bersikeras untuk mengakhiri hidup. Ia yakin jika dirinya akan pergi ke surga karena sudah pernah merasakan neraka. Louis yang tak bisa berbuat apapun pergi meninggalkan pria itu sendiri di dalam kamar. Malam harinya sesampainya di rumah, Louis sudah dihadang oleh Theo. Pria itu memberikan sebuah tengkorak untuk Louis agar diletakkan di atas meja. Ketika gadis itu masuk ke dalam rumah, listrik kembali padam. Ia bergegas menelpon Guillermo. Pria itu tak hanya diminta untuk memperbaiki listrik, namun ia juga diminta untuk menservis sang psikiater. Di tempat lain, Theo mengasah pisau di rumahnya.
pagi harinya, Louis yang terbangun terkejut mendapati ada pisau yang berdarah tergeletak di wastafel. Louis yang ketakutan bergegas mencuci pisau yang ada. Ia melihat barang-barang dan menemukan sebuah handycam miliknya, di mana dalam handycam itu terdapat sebuah rekaman tentang dirinya dengan Guillermo. Rekaman itu ia hapus dan digunakan untuk merekam sesi dengan Theo. Theo menjelaskan jika mimpi buruknya belum berakhir. Bahkan ketika bangun tidur, ia melihat darah ada di mana-mana. Ia merasa aneh karena dalam akhir mimpinya, Theo menari bersama dengan Louis di depan api unggun. Theo pun bergegas merebahkan diri dan memulai sesi hipnotis. Malam harinya, Louis kembali mengecek rekaman hipnotis pada Theo. Di saat yang bersamaan, pastor gereja menelponnya dan memberitahu jika ia sudah menemukan arti dari tulisan Louis. Pagi harinya, Louis pergi ke gereja untuk bertemu dengan sang pastor. Pastor mengajak gadis itu untuk menuju ke kantornya di lantai 2. Ia berhasil menemukan arti kata pertama, yaitu Mastemah. Mastemah merupakan salah satu dari banyak kaitan dengan iblis seperti Lucifer atau Beelzebub. Namun dalam bahasa Ibrani bisa berarti kebencian. Dalam kitab lain berarti dia yang murka karena menyangkal dirinya sendiri. Dengan kata lain, Mastemah akan bekerja atas nama setan dengan satu-satunya ambisi untuk menguji iman umat manusia. D'où proviennent ces notes? Louis yang datang ke rumah sakit mendapatkan kabar buruk di mana Elias mati bunuh diri. Gadis itu merasa sangat sedih karena lagi-lagi setiap orang yang berhubungan dengannya pasti meninggal. Ia pun masuk ke dalam kamar mayat untuk memeriksa Elias. Tiba-tiba, Qu'est-ce que tu m'as obligé à faire? Ça va, docteur? malam harinya ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, Louis mendapat sosok Guillermo berada di pinggir jalan. Louis menghampiri sosok tersebut dan merasa senang. Sosok yang dihipnotis oleh Louis mempertanyakan kenapa gadis itu ingin membalas dendam. Sosok-sosok yang sudah mati pun bermunculan kembali, membuat Louis ketakutan. Pagi harinya, gadis itu terbangun dan sudah berada di dalam mobil dengan kepala yang terluka. Setelah pulang ke rumah untuk mengobati luka di kepala, Louis bergegas pergi menuju ke rumah Theo. Ia menyelinap masuk ke dalam kandang hingga membuat tangannya terluka. Theo menelpon meminta agar segera bertemu dengan Louis. Gadis itu dengan cepat bergegas kembali ke rumahnya. Theo mengaku jika kali ini ia tak bermimpi buruk karena tidak tidur. Louis hendak meresepkan obat, namun Theo menolak dan menginginkan hipnotis. Dengan terpaksa, Louis menghipnotis dan merekam semua kegiatan itu. Ketika berada di alam bawah sadar, Theo memberitahu jika ia telah kembali. Ketika ditanya siapa sosok yang dimaksud, pria itu mulai berbicara aneh dengan suara yang berubah. Louis bergegas menyadarkan pria itu agar tidak kebablasan. Ici et maintenant. Malam harinya, Louis kembali mempelajari apa yang terjadi dengan Theo. Louis menemukan gambar aneh di mana seolah ada sosok yang hendak keluar dari tubuh Theo. Louis bergegas menelpon pastor dan memintanya untuk segera datang. Gadis itu bercerita tentang sosok Theo yang merupakan pasiennya dan selalu meminta sesi hipnotis. Pastor yang kebingungan pun menanyakan apa yang terjadi. Louis menunjukkan rekaman dan memberitahu jika apa yang Theo alami seperti sebuah kerasukan setan. Setelah sang pastor melihat beberapa kali rekaman itu, ia pun meminta agar berbicara dengan atasannya. Dalam pemakaman keluarga Lauren, Francis mencurigai Louis dan menanyakan apa yang sebenarnya ia rencanakan. Ia sudah beberapa kali meminta Louis untuk tetap tenang. Sebelum pergi, Francis memberitahu Louis jika dirinya tak akan membiarkan Louis bertindak sembrono. Louis tiba-tiba terkejut ketika menemukan sebuah kunci yang berada di dalam tas miliknya. Ia merasakan pusing hingga hampir tak sadarkan diri. Gadis itu bergegas pergi menuju ke ruang arsip. Sementara itu, pastor mencari petunjuk apa yang sebenarnya terjadi. Louis yang membuka loker menemukan dokumen tentang dirinya. Dalam berkas itu, Louis dinyatakan mempunyai penyakit mental skizofrenia hebrevenik identitas disosiatif yang ditangani oleh Dr. Greven. Pastor yang masih sibuk mencari mulai menemukan suatu keanehan. Ia pun turun menuju ke lantai bawah. Namun sayangnya di sana sudah ada Louis dan Theo yang tiba-tiba saja membunuhnya.
Tak hanya itu, mereka pun melakukan teror dan membunuh Francis ketika dalam perjalanan dengan membuatnya celaka. Setelah melakukan hal itu, Theo dan Louis menari bersama di depan api yang membara. Pagi harinya, mereka berdua bangun dan sudah berada di atas bukit. Theo keluar dari mobil dan langsung menggorok lehernya sendiri. 25 tahun sebelumnya, Louis kecil diajak oleh ibunya pergi ke peternakan milik Theo, dan film pun berakhir. Louis merupakan psikiatri yang memiliki kepribadian ganda. Ketika menghipnotis seseorang, sisi lain dirinya akan muncul dan membisikkan sesuatu hal yang mengerikan. Semua kematian yang terjadi adalah karena ulah dari Louis sendiri yang menderita penyakit mental kepribadian ganda. Lebih tepatnya, ia memanipulasi alam bawah sadar korban untuk melakukan kejahatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.